Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Ascension Day. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat Alkitab kita, dan kita ucapkan kabar baik. Kita sama-sama berdiri, kita angkat Alkitab kita dan kita ucapkan kabar baik. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan-Nya. People is our mission, connect with God, make disciple, alive in character. Silakan duduk semuanya. Hari ini kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Ascension Day. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada beberapa peristiwa yang selalu dirayakan oleh umat Kristen setiap tahun, yaitu Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Dan hari ini kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah puncak pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Karena Tuhan Yesus sudah selesai menyelesaikan misinya di bumi, yaitu menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia dan memberitakan Injil. Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada para muridnya. Berdialog, bukan hanya berdialog, tapi makan bersama-sama dengan para muridnya. Mengapa demikian? Karena ternyata iman dari para murid-murid ini sempat tergoncang saat penyalipan daripada Tuhan Yesus. Ada yang lari, ada yang menyangkal, ya Petrus ya menyangkal. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang kepada para muridnya. Tetapi apa yang dipikirkan para murid itu berbeda dengan realitanya, kemahakuasaan Tuhan. Karena kematian Tuhan Yesus tidak mampu menahan tubuh Yesus di dalam kubur. Dia harus bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan kepada para muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa dan perintah untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada 3 hal yang akan saya share pada hari ini, yaitu yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menggenapi nubuatan. Katakan kiri kanan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menggenapi nubuatan. Setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang kepada para muridnya. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga, tapi dia tidak gentayangan ya, tapi dia menampakkan diri berulang-ulang kepada para muridnya. Alkitab mencatat selama 40 hari. Yesus mau meyakinkan iman daripada para murid yang sempat tergoncang pada waktu Yesus mati di salib. Dan ada satu murid Tuhan yang bernama Thomas. Thomas ini tidak percaya, ragu-ragu. Dia mengatakan bahwa sebelum dia melihat bekas paku pada tangan Tuhan Yesus, dan sebelum dia mencucukkan jarinya pada bekas paku itu dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus, dia sama sekali tidak percaya. 8 hari kemudian Thomas dan murid-muridnya berada dalam rumah dan Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Kita semua belum pernah melihat fisik Tuhan Yesus, belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kita harus percaya dan yakin Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu maha kuasa. Kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ini terjadi di luar kota Yerusalem. Tampilkan gambarnya. Yaitu di Betania. Dari Yerusalem jaraknya kira-kira seperjalanan sahabat jauhnya, yaitu kira-kira 2000 langkah atau 1,5 kilometer. Jadi setelah Tuhan Yesus selesai memberkati para murid, kemudian ia berpisah dan naik ke sorga. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menggenapi nubuatan dirinya sendiri. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 33 sampai 36. Kita boleh bangkit berdiri dan kita boleh baca bersama-sama. Yohanes 7 ayat 33 sampai 36. 3, 2, 1. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat aku berada. Amin. Jadi ini adalah ayat nubuatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah nubuatan untuk menggenapi nubuatan dirinya sendiri. Mari kita lihat ayat nubuatan yang berikut di dalam Mazmur 68 ayat 19. Saya akan baca Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Ayat ini adalah merupakan nubuat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sudah digenapi 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Perkataan Paulus di dalam jemaat di Efesus, di dalam kitab Efesus 4 ayat 8 sampai 10 dikutip di dalam Mazmur 68 ayat 19. Jadi ini adalah ayat nubuatan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh buka bersama-sama kitab Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Hari ini kita banyak baca ayat. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca Efesus 4 ayat 8 sampai 10. 3, 2, 1. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin, silakan duduk. Ayat ini adalah nubuatan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kemenangan atas musuhnya dan pemberian bagi gerejanya. Mari kita lihat yang dimaksud dengan pemberian bagi gerejanya. Pemberian bagi gerejanya adalah 5 jawatan pelayanan yang diberikan bagi gerejanya. Ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi gerejanya. Yang pertama adalah rasul. Istilah rasul di dalam bahasa Yunani adalah apostolos, yang berarti utusan. Jadi para rasul orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Tugas utama para rasul adalah memberitakan Injil dan mendirikan gereja di berbagai tempat. Jadi jawatan yang pertama adalah rasul. Kalau di gereja kita ada tim apostolik ya, Pastor Eren dan Pastor Oksin, seperti Pastor Daniel Hanafi, Pastor Fendi Utomo, mereka adalah tim apostolik. Pastor Jimmy Untoro, Pastor Marta Yowono, mereka semua adalah tim apostolik gereja kita. Jadi mereka memperlengkapi orang-orang kudus. Dan jawatan yang kedua adalah nabi.
Mereka yang mendapat pesan dari Tuhan dan menyampaikan pesan kepada umatnya, baik secara lisan maupun tulisan. Ini jawatan yang kedua. Jadi pesan tersebut menghibur, menasihati, menguatkan, mengingatkan, menegur, bahkan menghukum umat Tuhan. Jadi para nabi adalah pemimpin gereja Tuhan, sekalipun mereka melayani berkeliling di berbagai tempat, salah satu fungsi para nabi adalah bernubuat. Ini jawatan yang kedua. Jawatan yang ketiga adalah penginjil, evangelis, artinya kabar baik. Tugas daripada penginjil adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum selamat. Pelayanannya bersifat penjangkauan keluar untuk menginjil dunia. Yang berikut, jawatan yang berikut adalah gembala. Pastor Yosin, jadi tugas gembala adalah mengayomi, memperhatikan, menghibur, menasihati, melayani, memperlengkapi jemaat, bahkan mendoakan jemaat setiap hari. Ini tugas gembala. Gembala itu dikatakan jari manis, jadi sangat manis ya Pastor Yoksin dan Pastor Aaron. Ya pastor-pastor ya manis. Yang berikut adalah pengajar, guru. Didasko artinya mengajar. Pengajar adalah mereka yang memiliki karunia khusus untuk menjelaskan, menguraikan secara rinci, memberitakan firman Allah, yaitu semuanya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi pemberian bagi gerejanya ini adalah 5 jawatan pelayanan yang diberikan bagi gerejanya, yaitu untuk memperlengkapi gerejanya kita semua, orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih Tuhan, kita dibangun, diperlengkapi, dinasihati, dibimbing, bahkan ditegur. Jadi 5 jawatan pelayanan ini untuk membangun tubuh Kristus. Mari kita lihat ayat yang berikut, masih banyak ayat ya. Dalam Efesus 4 ayat 11, saya akan baca Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini adalah 5 jawatan yang berikan bagi gerejanya. Ayat yang berikut, next, Mazmur 110 ayat 1. Saya akan baca. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan, kepada Tuanku duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi ayat ini adalah nubuatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Duduklah di sebelah kananku mengacu kepada kenaikan Tuhan Yesus. Nubuat dalam Mazmur 110 ayat 1 sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia sudah naik ke sorga karena dia telah selesai dengan misinya di bumi. Dia bangkit dan kemudian naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang dimaksud dengan Tuhan di sini adalah Mesias, Yesus Kristus. Kata Tuhan di sini adalah Mesias, Yesus Kristus. Dalam Markus 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kita lihat makna dari duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan yang memiliki makna adalah otoritas, wewenang, dan kekuasaan. Jadi kalau ada orang yang duduk di sebelah kanan, dia akan memerintah selain raja. Duduk di sebelah kanan memiliki makna Yesus berkuasa dan memerintah di sorga. Dia yang memegang otoritas dan kekuasaan tertinggi. Duduk di sebelah kanan menunjukkan Kristus sama sejajar dengan kekuasaannya dengan Allah. Ibrani 1 ayat 3b berkata, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Jadi duduk di sebelah kanan memiliki makna Yesus layak menerima kemuliaan dan kehormatan dan keagungan. Berikut duduk di sebelah kanan memiliki makna kemenangan Kristus atas maut, menang atas kematian, kebangkitan, Yesus Raja di atas segala raja, kerajaannya tidak tergoncangkan. Katakan kerajaannya tidak tergoncangkan. Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Efesus 1 ayat 19-20 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga.
Kolose 3 ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Amin. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah rangkaian peristiwa yang harus digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga, Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi. Tugas misi Yesus di bumi, memberitakan Injil dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Itulah sebabnya ia meninggalkan bumi dan naik ke sorga. Ia harus bangkit dan naik ke sorga untuk menggenapi nubuatan para nabi. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah menggenapi nubuatan. Hal yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bolehkah kita baca bersama-sama? Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Di dalam bahasa Inggris King James Version berkata, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. Amin. Jadi dalam bahasa Inggris, are many mansions artinya banyak rumah megah, banyak rumah besar, banyak istana di sorga. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Katakan amin. Mansion memiliki pengertian adalah residence, kediaman, habitation, tempat tinggal. Ini gambaran rumah besar ya. Jadi Tuhan menyediakan tempat buat kita di sorga. Di sorga banyak rumah megah, banyak istana, banyak rumah besar. Hidup di bumi ini hanya sementara. Mari maksimalkan kehidupan kita semua setiap hari. Karena di bumi ini hanya transit. Kita semua pernah naik pesawat bukan? Ada pesawat yang Manado langsung Jakarta. Ada pesawat Manado Singapura Hong Kong. Ada pesawat yang Manado transit Makassar ke Jakarta. Kalau kita masih di Makassar berarti itu namanya masih transit. Karena kita belum sampai di tujuan, yaitu tujuan kita adalah kota Jakarta. Begitupun dengan kehidupan kita, kita hanya transit di bumi. Hanya sementara, kita tidak akan hidup selama-lamanya di bumi. Satu-satuan akan panggil pulang kepada kita semua. Kita seperti musafir. Musafir artinya orang yang bepergian jauh meninggalkan tanah airnya. Suatu saat dia akan kembali ke tanah airnya. Saya pernah menikmati kasih karunia Tuhan. Saya pernah tinggal di luar negeri, bekerja di sana. Saya mendapatkan uang, saya bisa jalan-jalan, kotanya bersih, kotanya maju. Dan saya bekerja di sana, tapi tidak selamanya saya bekerja di sana. Selesai kontrak kerja, saya harus kembali ke tanah air. Kenapa demikian? Karena saya bukan residen sana, saya bukan warga sana. Jadi saya harus kembali ke tanah air. Begitupun dengan kita di bumi, jadi kita tidak akan tinggal selama-lamanya di bumi. Tetapi pada hari baik kita, setiap kita sekarang lagi antri. Karena kematian itu adalah rahasia ilahi. Hanya Tuhan yang tahu batas waktu hidup kita di bumi. Karena Alkitab berkata bahwa masa hidup kita 70 tahun. Jika kamu kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita akan dipanggil pulang dan akan masuk ke rumah Bapa di sorga. Kita hanya sementara di bumi. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ada kehidupan setelah kematian. Di balik matahari terbenam ada kehidupan. Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita.
Next. Ini adalah uang arwah. Saya pernah tinggal di Cina dan menyaksikan ini. Mereka membakar uang arwah. Ini adalah kepercayaan mereka, saudara-saudara. Jadi uang arwah adalah kepercayaan orang Tionghoa. Tradisi ini sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Mereka membakar uang sampai jumlahnya bisa miliar, tapi terbuat dari kertas. Ada yang bakar mobil, ada yang bakar ponsel, ada yang bakar rumah. Mereka menurut kepercayaan mereka bahwa ada kehidupan di akhirat. Jadi mereka membakar uang ini berarti mereka sudah mengirimkan uang ke akhirat supaya leluhur mereka punya banyak uang dan leluhur mereka juga bisa memberkati mereka. Ini adalah tradisi dari orang Tionghoa. Saya juga masih keturunan Tionghoa. Jadi mungkin nenek moyang saya ini belum percaya Tuhan dan bisa ada tradisi ini. Jadi orang Cina ini, orang Tionghoa ini sangat menghormati orang tua. Menurut mereka menghormati orang tua bukan hanya di dunia ketika mereka masih hidup, tetapi ketika mereka sudah tidak ada, sudah di akhirat, mereka harus menghormati. Dengan tanda mereka membersihkan kubur, merawat kubur. Nah, acara tradisi dari membakar uang ini diadakan pada acara Qingmingji atau Hari Raya Chengbeng. Ritual orang Chinese kalau setiap tahun ke makam leluhur untuk membawa makanan, minuman, buah kesukaan para leluhur pada waktu mereka masih hidup. Jadi kepercayaan ini bahwa mereka membakar uang sudah mengirimkan uang ke akhirat karena mereka percaya ada kehidupan di akhirat. Ini tradisi daripada orang Tionghoa. Jadi mereka percaya ada kehidupan di akhirat. Next. Ada satu kehidupan sesudah kematian. Orang yang hidup yang percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan mengalami kebangkitan dan mengalami kehidupan dalam rumah Bapa. 1 Tesalonika 4 ayat 14, 16 dan 17. Saya akan baca, mari kita baca bergantian, saya ayat 14, saudara ayat 16. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 16, saudara-saudara. Jadi perpisahan dengan orang-orang yang kita kasih menimbulkan duka ya. Saya pernah mengalami duka cita ketika Tuhan memanggil pulang papa saya yang saya kasihi. Saya bersedih, sangat bersedih dan berat badan saya turun karena kesedihan yang dalam. Tapi kita sebagai orang percaya jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Ketika saudara-saudara kita atau orang tua kita sudah dipanggil pulang, kita percaya mereka semua sudah berada di rumah Bapa di sorga. Jadi jangan terlalu bersedih ya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi mereka. Jadi mereka ada alamat yang tepat, mereka sudah berada dalam rumah Bapa di sorga. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak semuanya akan mati secara jasmani. Ada kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada yang akan di-rapture, akan ada masa pengangkatan. Jadi satu ranjang bisa suaminya terangkat dan istrinya tertinggal. Kalau di kebun ada yang satu sedang membajak, satu diangkat, satunya tertinggal. Ada lagu lama berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu ke sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Jadi ada pertemuan di udara, katakan. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita kalau kita diangkat oleh Tuhan, di rapture. Maka saudara tetap berpegang pada Kristus selama kita hidup di dunia. Kita jangan sembrono. Budaya mengajarkan ada kehidupan setelah kematian. Semua bangsa percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua.
Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Apabila kematian itu terjadi pada kita, kita orang yang beriman akan masuk ke dalam rumah Bapa. Katakan amin. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang berikut adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga supaya penghibur itu akan datang. Katakan kiri kanan. Katakan kiri kanan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Masih fokus ini? Haleluya. Adalah lebih baik kalau Tuhan Yesus naik ke sorga supaya penghibur itu akan datang. Penghibur itu adalah yaitu Roh Kudus, penolong bagi kita. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang dan Roh Kudus akan berkarya dalam pelayanan orang yang percaya. Yohanes 16 ayat 7 berkata, saya akan baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi adalah lebih baik Tuhan Yesus naik ke sorga. Amin saudara, supaya Roh Kudus itu akan turun. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Roh Kudus sebagai penolong, parakletos, artinya sebagai penolong, penghibur, dan pengantara. Yaitu seorang yang berjalan di samping kita, memberikan semangat, instruksi yang dibutuhkan untuk mengajar. Roh Kudus dalam terjemahan lain adalah advokat sebagai pembela. Roh Kudus yang membela kita, bukan kita membela Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ia maha hadir, omnipresent. Ia maha kuasa, omnipotent. Yesus berjanji untuk datang kepada kita melalui Roh Kudus. Ia berkata bahwa Roh Kudus mewakili dirinya dan bertindak atas namanya. Dalam pesan Tuhan Yesus yang terakhir, dia berkata kepada murid-muridnya, pesan terakhir sebelum penyalipannya, ia mengajarkan tentang kedatangan Roh Kudus dan pelayanannya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca bergantian ya. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus akan meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan menyadarkan orang yang tidak percaya akan dosa. Roh Kudus akan mengarahkan pandangan kita kepada kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa iblis dan pengikutnya ada dalam penghakiman dan hukuman kekal. Ayat yang berikut di dalam Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Saya baca ayat 12 dan saudara ayat 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan membimbing kita. Amin. Ayat yang berikut dalam Yohanes 16 ayat 14 dan 15 saya akan baca. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus akan mengimpartasikan hikmat Allah dalam hati kita. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan berada di dalam hati kita. Yesus tinggal di hati saudara dan saya melalui Roh Kudus. Jadi kita percaya, kita semua ada Roh Kudus. Amin.
Jadi Roh Kuduslah yang menuntun kehidupan kita. Kalau kita sudah salah melangkah, melenceng, Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan mengisafkan kita. Kalau jalan kita sudah salah, itulah karya Roh Kudus bagi orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus akan diam di dalam hati kita. Amin. Mari kita lihat karya Roh Kudus bagi orang yang percaya. Pertama, Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang itu akan diberikan keberanian, berikan kuasa untuk bersaksi. Jadi ketika kita bersaksi, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi ada karya Roh Kudus di dalam kita. Jadi Roh Kudus bisa memberikan keberanian bagi kita untuk bersaksi, menjadi saksinya. Kita semua bisa menjadi saksi Kristus, amin. Dimanapun kita berada, dengan kehidupan kita hidup dalam terang, itulah kesaksian hidup kita bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang berikut, keberanian. Roh Kudus memberikan keberanian. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 berkata, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus di hari Pentakosta, Petrus kita semua tahu ya, pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa berkhotbah, mengajar di banyak orang, dia berdiri di hadapan banyak orang, dan hari itu kira-kira 3.000 orang yang menjadi percaya Yesus. Kita semua Tuhan bisa pakai, amin saudara-saudara. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita memberi diri, maka kita akan bisa berkhotbah di mana-mana. Tuhan akan pakai hidup kita, amin. Saya dulu orangnya pemalu, saya tidak bisa tampil di depan, tapi saya percaya saya dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga saya bisa mengajar pada pagi hari ini. Roh Kudus memberikan juga keberanian bagi Petrus dan Yohanes untuk mengajar tentang kebangkitan Yesus. Jadi sidang itu mengetahui bahwa orang ini tidak sekolah. Petrus dan Yohanes adalah orang biasa. Latar belakang mereka adalah hanya nelayan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dengan pengajaran mereka ada kira-kira 5.000 orang yang jadi percaya Yesus. Luar biasa saudara-saudara. Jadi ketika Petrus dan Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa mengajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 5.000 orang bertobat, ini luar biasa. Kita bisa baca di rumah di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 13. Saya akan baca ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi Petrus dan Yohanes ini hanya orang biasa, dari kalangan biasa, dari orang sederhana, tetapi Tuhan memakai kehidupan mereka. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Yang berikut, kepenuhan Roh Kudus akan membuat orang menyanyi dan bersyukur. Jadi saya dulu malu-malu kalau menyanyi, cuma menyanyi hanya bisa di rumah, di kamar mandi. Tapi sekarang saya bisa menyanyi semua ini karena saya percaya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa membuat kita menyanyi. Siapa yang tidak tahu menyanyi, tapi ketika dipenuhi dengan Roh Kudus bisa menyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Efesus 5 ayat 18 sampai 19 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang berikut, Roma 15 ayat 13. Ayat yang berikut, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus memampukan kasih Allah dicurahkan dalam hati kita.
Kasih Allah sudah ada dalam hati kita, kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita karena kita sudah ada kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Kita sudah mempunyai kasih Allah. Berikut, Roh Kudus memberikan pengharapan. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus, ada pengharapan. Roh Kudus memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Roma 15 ayat 13, saya akan baca. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang tidak bisa hidup tanpa pengharapan. 5 menit, 1 menit orang tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Dia sudah tidak dihargai, merasanya hidupnya kosong, hampa. Dia bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, minum racun, karena tidak punya pengharapan. Tapi kita percaya Roh Kuduslah yang memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah ketika kita dalam masalah sulit, masalah yang selalu menghimpit kita. Kita harus masih punya pengharapan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan ketika sudah datang masalah badai, godaan tantangan. Tapi kita harus percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita menjalani kehidupan kita, bisa melewati lembah-lembah kekelaman di dalam hidup ini. Katakan amin. Yang berikut, Roh Kudus menolong dalam berdoa. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika kita sudah tidak mampu berdoa, kita tidak berdoa karena begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah. Tetapi Roh Kudus yang akan membantu kita mengucapkan doa-doa kepada Tuhan. Setiap keluhan-keluhan yang kita tidak terucapkan, Roh Kudus yang bantu kita bersyafaat kepada Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Jadi Roh Kudus menolong orang di dalam berdoa. Itulah karya Roh Kudus bagi orang percaya. Ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Allah dan firman-Nya. Sebelum kita baca firman, kita bersatu teduh, kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Firman yang kita baca satu ayat, dan Roh Kudus bisa menerjemahkan dalam hati kita, kita menjadi perenungan untuk sepanjang hari kita. Kita dituntun oleh Roh Kudus, kita dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, ada tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan terjemahkan. Kita bisa dapatkan pewahyuan, itu karya Roh Kudus bagi orang yang percaya untuk mengenal Allah dan firman-Nya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendapat berkat dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita telah belajar kebenaran firman Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menggenapi nubuatan. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga supaya penghibur itu akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Happy Ascension Day.